Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang lun hormati Bapak Gesi Kampung Sago, Lempang Baru, Tungku Imum, tokoh-tokoh masyarakat, Tuhaput, Tuhalapan, dan yang lu hormati Abi Marwan serta Abi Nasri memandung gure yang hadir di tempatnya. Laki maah hana sebut nama satu persatu, mudah-mudahan tayang memandum dalam rahmat Allah. Menansyid kepada orang Indonesia luntuan baik yang agam maupun yang inang. Pada malam yang berbahagianya getanya mengadakan pengajian, tentu saja dalam momen pengajian akhir tahun. Mudah-mudahan pengajiannya bukan yang terakhir kali. Di pengajian walau di akhir tahun 2020, tapi bukan pengajian terakhir. InsyaAllah akan berlanjut pengajian selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada malam tahun baru biasa manusia di berbagai belahan dunia disibukkan dengan agenda-agenda maksiat kepada Allah, dengan tindakan atau perilaku, sikap dan segala macam perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Alhamdulillah di Kampung Sago, Lempang Barunya kitanya mengadakan tablik, mengadakan pengajian, mengadakan zikir kepada Allah. Yang itu semua sebagaimana kata Nabi dalam sebuah hadis, az-zakiru fil ghafilin kal muqatil bainal farin. Az-zakir fil ghafilin, orang yang berzikir mengingat Allah. Zakirullah, az-zakirullah fil ghafilin, orang yang mengingat Allah dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah, sama bandingan seperti al-muqatil bainal farin, orang yang teguh berperang di jalan Allah, sementara orang lain pada lari tunggang langgang meninggalkan saf peperangan. Kitanya berzikir pada malam, pada saat-saat, pada momen di mana banyak masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lalai daripada mengingat Allah, tapi kitanya tetap berzikir kepada Allah, sama pahala haji lagi urang teguh dalam peperangan, sementara orang lain melarikan diri daripada saf peperangan. Orang yang melarikan diri pada saf peperangan hukumnya dosa besar. Orang yang teguh berperang walau harus mengorbankan nyawa dan segala macam adalah orang yang menjadi orang yang dipilih oleh Allah, Nabi pahala syahid ditempatkan dalam surga yang paling tinggi oleh Allah Ta'ala. Kedudukan orang yang berzikir pada saat-saat manusia lalu sama dalam hadis dipegah oleh Nabi sebagai orang yang berperang pada jalan Allah, sementara orang lain meninggalkan saf peperangan. Urangnya getanya tak akui getanya dalam setiap hari yang menjadi kalender adalah kalender Masehi. Padahal getanya umat Islam bina kitab tabut mandum patokan dengan kalender Hijriah. Tapi pakan di Aceh urangnya kadang-kadang yang orang Islam bak tanya hana megutudum pi tanggai bulan Hijriah. Karena terbiasa dengan kalender Masehi. Puai dosa, han dosa, ken masalah dosa. Yang jadi masalah identitas Islam kata bah. Padahal kalender Masehi yang pajan truk Aceh. Aceh sebelum datang Belanda, lebih Hawaii Islam. Ibnu Battutah dalam kitab beliau tentang Rihlah Ibnu Battutah yang 2 jilid getulis tahun Siribe lahir tu 45 Masehi, Ibnu Battutah datang ke Aceh. Untuk mudah ingat 1345 Ibnu Battutah datang ke Aceh, menceritakan dalam kitab beliau ada seorang raja yang naik gajah
ada mufti, ada qadhi, dan ada penerapan syariat dan hukum Islam dan muamalah dengan tata cara yang berlaku dalam Islam. Setelah dari Aceh, Ibnu Battutah berangkat ke Jawa. Diceritakan dalam sejarah tersebut, di Jawa rajanya tidak pakai baju. Lagi biasa kalian buat filem-filem Jawa. Mana raja? Hana pakai baju, kaya ada adat-adat waktu acara nikah ini uragam hana pakai baju biasa. Jadi raja-raja di Jawa dicerita dalam kitab Ibnu Battutah bahwa raja-raja di Jawa yang hana pakai baju. Sampai di hadapan Ibnu Battutah oleh raja dipanggil seorang budak. Dipanggil seorang budak lamit, diserah pisau, disuruh tusuk ke perut sendiri. Dilakukan oleh lamit tersebut. Olehnya getanyang li raja yang di Pulau Jawa, Bak Ibnu Battutah, adakah di negaramu orang seperti ini patuh pada rajanya? Jawab Ibnu Battutah, tidak ada. Nyandum patuh rakyat di Jawa, ijuk fikin li raja yu syamra, itim syam rela gadah nyawang demi taat kepada raja. Artinya dalam sejarah Ibnu Battutah dua cerita yang bertolak belakang. Di Aceh penerapan syariat dari semenjak 1345 Masehi, tapi di Jawa watengan tunyan golemna kerajaan yang menerapkan syariat Islam. Pajan baruna lahir kerajaan Demak di Pulau Jawa tahun 1475. 1345 1475. Berarti satu abad lebih sesudah Islam berlangsung di bumi Aceh, baru lahir kerajaan Islam di Pulau Jawa. Jadi Aceh 1345, di Demak, kerajaan Demak 1475. Seribe lahir tu 45 di Aceh, seribe tu 75 di kerajaan Demak. Firtuh tu lebih oleh penerapan di Aceh baru nak kedih di Pulau Jawa. Nyan menan yang ditulis dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah. Pajan citruk Belanda abad ke-18. Abad ke-14 kerana penerapan syariat Islam katanya. Maka dia merumpak manuskrip kitab-kitab lama, sejarah-sejarah zaman memandum penanggalan ngentun Hijriah, kan ngentun Masehi. Manuskrip jenis akala dalam museum-museum di Bandar Aceh atau di Belanda memandum penanggalan dengan tahun Hijriah, bukan dengan Masehi. Pakcik Tun Masehian waktu di Tamang Belanda di Indonesia abad ke-18, Belanda yang membawa kalender Masehi. Tahun 45, 17 Agustus 45 Indonesia merdeka, Belanda pulang. Tapi apa yang mereka bawa tetap mentang tinggal di Indonesia. Mereka pulang membawa jasad ke Belanda. KUHP perdata segala hukum mentang berlangsung atai kubah di Belanda sampai orangnya. Termasuk penanggalan ngentun Masehi sampai orangnya mentang berlangsung di Nanggro Tanyo di Nusantara atau yang di Mele penjajah. Tanyo talit penjajah ragai. Pu yang email lewatnya tak pakai sampai orangnya. Malah salah siro cendekiawan Muslim Indonesia yang bernama Nur Khalis Majid, beliau sudah meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu. Dalam buku beliau yang berjudul Bilik-bilik Pesantren, ditulis dalam buku tersebut, nyogok yang tuliskan long, dalih kabalung. Ditulis dalam bukunya Le Nur Khalis Majid, seandainya Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda, kita tidak pernah mengenal pendidikan yang namanya SD, SMP dan SMA. Pendidikan di Nusantara pasti model pesantren, model duk bersila, model pakai ijakrung, tinggal berasrama. Jadi pakcik nak pendidikan SD, SMP, SMA, model pakai bangku, nyan ada di mele penjajah. Maka lumgah-lung penjajah talit pu yang email lewatnya tak kubah dan tak pakai sampai orangnya. Tengok talit penjajah sakai. Awaknya niwo pu jasad sakai gede. Pu yang email lewatnya mantang tetap sampai orangnya mantang na. Alhamdulillah lampadun tahun terakhirnya pemerintah kamlai na perhatian ke daerah-daerah. Kamlai dianggap daerahnya adalah sebuah pendidikan yang formal, yang oleh pemerintah punya hak dan kewajiban untuk membantu keberlangsungannya pendidikan agama. Nyawai hana.
Awak nak mulai masa Soeharto, masa Yuyup Nyan, masa Gus Dur beruna undang-undang disebut kata-kata pesantren. Tapi kalau bantu pun no. Balam padum tunyo beruna undang-undang tentang pesantren. Ya awak nak. Yang miris tanya pendidikan ikubah oleh penjajah lebih cepat menikmati kuih-kuih kemerdekaan, tapi pendidikan yang lahir yang sudah ada sebelum penjajah datang telat merempak nikmat kemerdekaan. Ada yang lebih cepat menikmati nikmat merdeka adalah pendidikan yang ikubah oleh penjajah. Nyo yang membuat tanya miris. Maka long-lang ya tun masahinya sebenarnya kon tanggai getanya orang Islam. Dalam bab zakat geyu kira truk tun ngan tun hijriyah. Umur sirara urang geyu kalan tun ngan tun hijriyah. Truk tempo hutang berlaku dengan tun hijriyah. Memandum dalam fikih penanggalan dia adalah dengan tun hijriyah. Selisih tun hijriyah dengan tun masehi sebelah ura lam titun. Man sebelah ura lam titun kali 10 tun virtu 10 ura. Lebih kurang. Kali 10 tun lerto 10 ura lebih kurang. Titun lerto 50 ura atau lerto 60. Artinya nyona 10 tun lebih ni mekat. Mio selamanya nak kira jaket ni kira tun kedai dengan tun masehi nyona to koro dan leplo tun lebih ka nyan na tun yang kahana ni bojakut karena penanggalan ron dengan tun masehi kan dengan tun hijriyah tun hijriyah lebih cepat truk tun karena ji 13 huruf lebih dit ketimbang tun masehi. Maka Melayu ronyo patokan danyo umat Islam baik le tamumat dengan tun masehi tapi kembali kepada tun hijriyah. Maka dalam suasana akhir tahunnya walau kitanya kentun kitanya tapi tak adakan kegiatan yang laginya rupa adalah sebagai bentuk untuk supaya kitanya muhasabah, karena ketika tun ka berganti pasti umur tanya bertambah, tun ka berganti pasti umur kitanya ka semakin dekat kepada ajal. Maka hana salah pada malamnya kitanya mari kitanya coba untuk muhasabah diri, tak introspeksi rot sejauh mana sejauh manakah kitanya tak persiapkan sejauh manakah kitanya persiapkan menghadapi kematian dan untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadat kitanya di hadapan Allah untuk urang akhirat. Nyo kira-kira topik pada malamnya, karena dengan momen tahun baru walau nyan kentun tanyo tak akui tapi secara tidak langsung itanya tip uro tak sandarkan tanggal memandum melalui tun masehi. Maka hana salah bunolon pegah kitanya malamnya tamu zikir nyo adalah pahala ji cukup raya, karena di tempat yang lain mudah-mudahan di luar Aceh malam tun baru adalah malam paling le manusia bermaksiat. Malam tun baru adalah malam yang rata-rata orang hai bersubuh. Malam tun baru malam orang bergadang menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka perlu kita ketahui bersama bahawa kehidupan yang kita jalani di masa dalam udip di dunianya adalah bukan kehidupan yang abadi, tetapi hanya kehidupan sementara. Mantangna kehidupan yang abadi yang akan kita wanted. Mantangna kehidupan abadi yang akan kita pertanggungjawabkan semua amal ibadat kita yang na di kehidupan sementara. Maka pun pegah dalam hadis li Nabi bahawa orang yang beramal melakukan amal saleh, baik orang agam maupun orang inang, Allah akan gebi kehidupan kepada orang yang kehidupan yang baik. Kunci untuk mendapatkan kehidupan yang baik adalah beramal saleh. Kunci untuk mendapatkan kehidupan yang baik adalah melakukan amal taat dan beribadat kepada Allah. Maka dalam hadis yang lain Nabi bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Panjang umur dan bagus amal, dua buah kait. Yang bagus amal, umur tok panjang tapi amal hana bagus, yang hana anggap sebaik-baik manusia. Hana anggap sebaik-baik manusia. Maka kitanya Melayu ronyo kananyo kamu gantotun, coba tarenungi kembali. Pukuh
kehidupan kitanya selamanya, kata termasuk dalam kehidupan hayatan taibah. Buku tanya kata termasuk dalam hayatan taibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus. Miogalam, mari kitanya coba untuk tak introspeksi dan tak pegat perubahan. Lakukan perubahan semasih ada waktu. Pulang kitanya yang usia kaitan dengan usia senja, ana lewatnya untuk membuang-buang kesempatan. Maka oleh salah seorang ulama Imam Haddad ni pegah, min alamatil maqti idha'atul waqti, termasuk tanda-tanda seseorang mendapat murka daripada Allah, iaitu idha'atul waqti, membuang-buang waktu. Dalam hadis Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tanda bagusnya Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak ada kepentingan. Buat yang hana penting baik dari sisi dunia maupun sisi akhirat, nyan geyu tinggai buat nyan adalah salah satu tanda jeroh Islam secara orang. Hana sempurna tanya beragama Islam, mio tanya tip uro sibuk dengan hal-hal yang hana bermanfaat, sibuk dengan hal-hal yang hana penting. Maka Melayu orangnya tanya akui draw kitanya salah dan tak sesalkan, tak taubat punah kesalahan-kesalahan yang kada pubut uliket. Mudah-mudahan untuk uku Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Karena butanya tepu bahawa penyebab iblis celaka karena tidak mau mengakui dosa. Bahkan Nabi Adam yang berbuat dosa, tapi Nabi Adam mendapat kebahagiaan. Iblis mendapat syakawah, hana bahagia. Geberah lang kitab na 5 buah penyebab celakanya iblis. Pertama, lam yukir bidzambi, tidak mau mengakui dosa. Iblis hana pernah merasa bersalah dan dia merasa diri yang betul. Dibandingkan yang diceritakan dalam Al-Quran, ana khairun minhu, lun lebih hebat daripada Adam dipegah oleh iblis. Iblis hana pernah merasa diri je salah, malah dianggap dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Penyebab Allah murka ke iblis yang paling raya karena iblis galak tak lum gop salah. Pernah sebuah riwayat diceritakan, sebelum Allah ni pejut Nabi Adam, ni pegah oleh Allah bak malaikat nyointut watela lung pegat Nabi Adam akanna makhluk lung yang watelung perintah sujud jih murka kepada perintah lung. Menan leh ni pegat Nabi Adam ni Allah kerana perintah bak para malaikat untuk sujud, termasuk iblis, kerana iblis dari golongan malaikat watel awal. Malah guru para malaikat karubin. Saat ni perintah oleh Allah sujud ke Nabi Adam, iblis hanya sujud ilai kerana tingat haba Allah Ta'ala dipegah oleh Allah na makhluk intut golongan manusia na makhluk yang hantim sujud watelung perintah. Li malaikat yang lain karena ia takut ruh gotnya dalam ata yang dipegah oleh Allah menang perintah sujud, pegah-pegah sujud. Lebih hana ilu menolak ilu misante kiri kanan muka belakang so yang hana sujud. Habis putar ternyata keji hana sujud. Unai fikir orang lain dengan ilu kalian so yang hana sujud. Padahal draw yang hana sujud. Artinya patra watai giyu oleh Allah menganggap diri jih betul dan menganggap orang lain yang bersalah. Inilah agama sebuah hal yang dilarang, katanya menganggap diri benar. Atau biasa dalam tasawuf dengan ujub dan menganggap diri hebat, menganggap orang lain lebih rendah, menganggap orang lain yang bersalah. Ini adalah salah satu daripada watak yang nabak iblis. Jadi penyebab celaka iblis pertama tidak mau mengakui dosa, yang kedua tidak menyesali dosa yang kalih dipubut. Kemudian yang ketiga tidak mau mencela dirinya karena menganggap diri benar. Dan yang keempat tidak pernah mau bertaubat. Yang kelima putus asa terhadap rahmat Allah. Ini penyebab celaka iblis. Nabi Adam walau bersalah tapi menjadi manusia yang beruntung dan bahagia. Pakan karena 5 perkara sebalik je. Pertama, Nabi Adam mengakui dosa sehingga bertaubat kepada Allah.
Yang kedua, menyesali arti dosa yang kau pubut. Yang ketiga, mencela diri sendiri kerana telah melakukan dosa, menyegera bertaubat dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi bak Nabi Adam kebalikan sifat yang naba iblis. Maka iblis mengalami syakawah ataupun celaka, Nabi Adam mendapat saadah ataupun kebahagiaan. Dalam hidup dunia, getanya baik tak anggap nyo adalah kehidupan terakhir. Allah berfirman dalam sebuah ayat, Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kami menciptakan engkau hanya untuk permainan saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Le orang yang berfikirnya kehidupan sesungguhnya. Padahal kehidupan dunia adalah bukan kehidupan yang sesungguhnya, tapi kehidupan sementara, kehidupan untuk kitanya beramal yang akan dapetik hasil daripada amalnya untuk urang akhirat. Maka yakinkanlah bahawa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan sesudah kematian. Masa depan yang sesungguhnya adalah masa depan oleh kematian. Ia hanya masa depan sementara, bukan masa depan yang sesungguhnya. Maka menyertanya hana tatu'ah posisi dera di dalam kehidupan, bisa saja getanya akan dilalaikan oleh hal-hal atau oleh perkara-perkara yang hana bermanfaat untuk dunia, untuk akhirat. Malah kadang-kadang jangankan di akhirat, di dunia sendiri tidak bermanfaat. Kemudian perlu juga kita ketahui bahawa sebagaimana dipegah oleh Nabi dalam hadis yang lain, dalam tubuh kitanya nasabah mudghah. Ala inna fil jasad mudghah, nasa gumpal daging. Idza saluha kullul jasad, wa idza fasada kullul jasad. Lam tubuh tanya nasabah gumpal daging, menyojroh jih mandum tubuh jroh. Menyojih rusak, mandum tubuh akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahui olehmu, kata Nabi, segumpal daging yang Nabi maksud adalah qalbu, hati. Bahkan kebunan kata-kata qalbu karena qalaba berbolak-balik. Hati manusia cepat berbolak-balik. Orangnya ipegah le si A, kamantap lang hati, untuk mengkenang ipegah si B, mu balik kakali lagi yang ipegah le si A. Maka karena hati cepat bolak-balik, maka dalam bahasa Arab dikun qalbu. Qalbunnya bolak-balik mana? Jadi ni pegah Nabi dalam hadis, lam tubuh tanya nasabah gumpal daging, iaitu yang namanya hati, mio atanya jeroh, insya-Allah seluruh tubuh akan jeroh. Maka ni pegah oleh ulama, hati adalah raja dari seluruh anggota badan. Hati adalah raja dari seluruh anggota badan menjadi rakyat. Mio ule pemimpin god, ate god, tente memandum anggota badan akan god. Tapi mio ate hana god, nyoga ke seluruh anggota badan hana god. Dan urang akhirat yang akan dipertanyakan hati kon tubuh tanya tinggal dalam kubu. Menan kitanya mati, yang gepeik ke dia langit roh. Yang akan dipertanyakan li Allah adalah kalbu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang tubuh, tidak memandang rupa. Allah hanya memandang amal dan memandang hati. Hana manfaat li pu yang kata kubah ini dunia. Getat rupa tanya, tapi akan menjadi makanan cacing. Getat tubuh tanya, memandu makan je ke santapan ulu yang dalam kubu. Tapi Allah yang akan ditanyakan adalah hati tanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Urau akhirat adalah urau yang tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, kecuali orang yang kembali kepada menghadap Allah dalam keadaan hati yang salim, hati yang terbebas daripada syirik, hati yang terbebas daripada nifak, hati yang terbebas daripada dosa-dosa. Oleh Ibnu Katsir tafsir dalam tafsir beliau tentang makna yauma la yanfa'u malun wala banun,
artinya uro kiamat, uro hana bermanfaat harta. Apa maksud hana bermanfaat harta? Harta yang sebesar dunia, sebesar gunung, sebanyak gunung di dunia, hana bisa menolong katanya untuk menyelamatkan tanya uro akhirat. Anak yang cukup ramai juga hana bisa menyelamatkan tanya uro akhirat. Tapi yang bisa menyelamatkan katanya uro akhirat adalah man atallaha biqalbin salim. Orang yang ba Allah membawa hati yang salim, membawa hati yang bebas. Salim, selamat, hati yang selamat, selamat dari selamat dari syirik, selamat dari sifat munafik, selamat daripada dosa. Maka oleh para ulama diajarkan doa supaya katanya mangat selamat daripada hati katanya mangat selamat. Allahumma ja'alna qulubana, Allahumma ja'al qalbana qalban saliman. Ya Allah, dijadikan hati kamunya adalah hati yang salim, hati yang sejahtera. Maka getanya perlu tarenungi sejauhnya etnakah getanya beramal. Harta yang getanya tumpuk sejauhnya etnakah nata sumbang untuk agama. Harta yang dititipkan oleh Allah selamanya etnakah getanya berbuat untuk menolong agama Allah. Mihana hartanya tidak akan bermanfaat. Umur 50 tahun pun dah kerja, umur 58 tahun pensiun. Harta yang tak tumpuknya hanya akan menjadi warisan kepada anak cucu. Tidak akan kitanya bawa pulang untuk bersama kitanya ketika tanya mati. Saat tanya mati, harta yang tak kubahnya icok lewaris. Tanya wa kedih dalam kubu hanya membawa amal. Harta mandum tinggal. Nyo anak hana dapat tahu ilmu agama, anak hana pernah tayajuk bab beut. Jangan harap anaknya akan mengelola harta yang kitanya kubah yang akan memberi manfaat kepada kitanya. Malah menjadi penyebab gara-gara harta tanya kubah, anak dimupakai, anak semakin gampang berbuat maksiat kerana didukung oleh finansial keuangan, kerana harta yang kitanya bersusah payah untuk mencari. Tanya bersusah payah urus malam tamekat untuk tami tapeng. Ternyata hartanya mandum tinggai ke waris. Icok manfaat le waris hartanya hantam pernah orang yang dibaca doa ke katanya. Jangan harap anak akan berdoa kepada orang si. Mio anaknya note saat tanya udip hana tertanamkan ilmu agama. Hana dapurno ilmu agama ba anak dan ba keluarga. Jangan harap katanya mati awaknya akan dikirim walau hanya sekata doa untuk katanya dalam kubu yang hanya yang katanya butuhkan. Jangan harap. Mudra yang hana itu di mana mungkin ya kirim doa katanya. Maka harta dan anak tidak akan bermanfaat ketika tanya mati kecuali anaknya waladun saleh. Waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang berdoa kepada orang syik. Yang bermanfaat ketika tanya mati. Mihana kakak hana tapu tinggal. Maka ino tarenungi kembali. Dumno kau dip tanya kali 50 tahun, ka 60 tahun, kira-kira etna na tanya berbuat ke agama. Etna na harta tak pubut, tak sedekah, tak wakaf, tak infak kepada fakir miskin. Kadang-kadang jangankan tawakaf tak infak, tetangga yang di samping rumah hana peduli. Tetangga di samping rumah yang miskin hana peduli le katanya yang getitip harta sedikit banyak oleh Allah Taala. Nabi ni pegah dalam sebuah hadis, ma'ama nabi man bata sya'banan wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu bihi. Tidak termasuk orang beriman denganku, kata Rasul, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang padahal tetangganya lapar dan dia tahu bahwa tetangganya dalam keadaan lapar. Urung di samping rumah dia, urung di samping rumah melai bu bengah kalau empat, tanya bu malam mentang kada warga. Malam kada warga apa je bu tanya, maghrib figa kena air figa tu. Tetangga di samping melai buna bengah hana 4 bu. Anak yang mentau but kai klik, melai buna bengah kai klik hana makanan. Tanya taih dalam keadaan kenyang, gekun li Rasulullah ma'a nabi, hana kira urang beriman dengan don. Termasuk urang gelaknat hana kira tanya beriman dengan Rasul, tak biarkan tetangga dalam keadaan tidur dalam keadaan kelaparan sementara tanya tidur dalam keadaan kenyang. Sampai begitu Nabi memandang penting
Getanya peduli kepada sesama orang Islam. Ini ke letak yang bermaksud al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin lain lagi ibarat sebuah bangunan saling menguatkan. Nah, tetangga tanya yang kelaparan, tanya kuatkan gaknya dengan tabi sedikit harta. Nyo kadang-kadang le dak kala orang kaya, orang yang dititipkan amanah harta oleh Allah Taala, makanan di rumah le tubah. Makanan di rumah singgah kabasi tinggal taruh mulikat tabah. Padahal tetangga-tetangga di samping rumah le kadang-kadang hidup dalam keadaan miskin. Jangankan gepajuh makanan mewah, makanan untuk menopang hudip gaknyan mentang kadang-kadang susah. Nyo karena kurang kepedulian kitanya umat Islam. Maka coba kitanya renungi sejauhnya etna na manfaat harta kitanya untuk agama. Etna na manfaat harta kitanya untuk umat. Etna na manfaat harta kitanya untuk kepentingan akhirat. Mihana kakeh hartanya hana bermanfaat sama sekali. Yang yang maksud dalam ayat benar, yauma la yanfa'u malun. Menanci anu. Dan bergitanya tepu bersama juga bahawa kebaikan yang kitanya lakukan dalam pandangan Allah hana sama memandum kebaikan bak manusia. Artinya kebaikan yang dilakukan oleh si A dalam tentenya kebaikan bila dilakukan oleh si B. Mungkin dari sudut kebaikan ya sama, tapi dari segi keutamaan kebaikan tersebut berbeda. Ada satu kisah seseorang menceritakan tentang seorang kaya yang melakukan ibadat puasa setiap hari. Nah, orang kaya gepuasa tiap uro. Gecerita bak salah sira waliullah yang bernama Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi salah sira waliullah dan beliau juga guru spiritual daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan dari kalangan salafus saleh. Gecerita bak Bishr Al-Hafi bahawa nasira orang kaya rajin tak gepuasa sunat. Pu komentar Bishr Al-Hafi gepegah hanagat orang kaya yang giak pu buat gop, giak tinggal buat dro. Kiba masuk ke pu buat gop, getinggal buat dro. Orang yang getitip harta yang le Allah, buat tugas gaknyan infak. Kan giak tendu ke orang ngasin tendu. Orang ngasin hana pu pajo, getendu gini puasa mang nafala, bet sia-sia tendu. Le orang kaya puno hana ge infak harta kurang ngasin. Turut sama-sama tendu lagi orang gasin tendu. Jadi dalam pandangan Bishr Al-Hafi nyankan perbuatan baik yang paling utama. Ternyata perbuatan baik yang paling utama menurut anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tanya gebi anugerah oleh Allah gebi kaya. Yang perbuatan baik tanya menolong orang lain. Tanya gebi anugerah oleh Allah je ke orang fakir. Yang perbuatan baik kegetanya iaitu mendoakan orang lain. Kenanya yang namudat. Tanya gebi anugerah oleh Allah ilmu. Yang perbuatan paling baik adalah menyebarkan ilmu. Tanya gebi anugerah oleh Allah getitipkan jabatan. Terpilih je ke bupati, terpilih je ke gubernur dan sebagainya. Amalan paling baik bagi getanya adalah menjalankan syariat Islam. Mengeluarkan perda, peraturan daerah, mengeluarkan kanun yang kira-kira membela agama, membela syariat. Ini tanya ditip amanah oleh Allah je ke bupati. Tip urazani nurahmeh puasa. Ideh binala oi pegak ju kafe-kafe, tempat orang mukhalwat, tempat orang melakukan maksiat. Itanya nak puasa, je ta YouTube atayan, hana mau tahu, hana peduli. Yang nak puasa main tahajud sampai malam. Nya kan amal terbaik bagi kalian. Amal terbaik orang yang na jabatan, yang na kuasa, tanda tangan aturan daerah agar menutup seluruh tempat-tempat maksiat. Yang amal terbaik kalian. Jadi amal terbaik secara manusia tergantung anugerah yang Allah berikan ke manusianya. Beda-beda anak sama. Tergantung kiban posisi tanya. Posisi tanya kaya, amal terbaik tanya infak.
Jadi tanya orang nak ilmu, amal terbaik tanya kembangkan ilmu. Purna orang-orang yang nampum. Jadi beda manusia, beda profesi, beda nikmat yang Allah berikan kepada manusia tersebut, tentang beda amal terbaik kepada rakyat. Maka kembali ke persoalan mana, kita dalam melakukan meningkatkan amal baik, kalau nilai diri kita pada posisi pu. Jadi hana sama mendung. Jadi baik kita orang hana tapuna, saya usahakan untuk musydekah tu. Tanya sapu hana irmo, mengampu pajau hana. Tapi ke amal terbaik musydekah. Hai je ke hanja hana salah tanya gasin musydekah, tapi nak amal terbaik lain. Dan yang amal terbaik baik untuk musydekah kan ba orang kan ba orang gasin, tapi orang yang lebih kekayaan li Allahnya yang terbaik untuk bersedekah. Kemudian hati yang Allah jadikan sebagai tempat untuk nepandang li Allah adalah hati manusia, kan amal, kan tubuh dan kan rupa yang nabak katanya. Tapi ketahuilah hatinya bisa menjadi ternodai akibat dosa-dosa. Hati yang akan dipandang li Allah ura akhirat, hati yang katanya isi dalam kehidupan dunia dengan perbuatan-perbuatan dosa, hati yang juga akan terlumuri atau terkotori dengan noda-noda hitam, dengan titik-titik hitam. Kalla balrana ala qulubihim mimma kanu yaksibun. Kalla balrana ala qulubihim, ketahui olehmu, balrana ala qulubihim, kotor di atas hati mereka itu, kata Allah dalam Al-Quran. Rana yang geratan, megeratan dalam masadanya. Ren, bakal kun ren, kana mengeratan, bakal kun ren. Ren yang dari rana dalam bahasa Arab. Kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibuna, barang yang mereka usahakan. Artinya pu yang tak kerjakan dalam kehidupan dunianya nya menjadi penyebab hati tanya megeratan. Wate hati ka megeratan, maka sabah dosa yang tanya pubut, sabah titik megeratan hati, titik hitam ba hati. Tamah dosa yang lain ilm, mutamah sabah titik tit. Tamah dosa yang lain ilm, mutamah sabah titik tit. Akhirnya meribai ribuan dosa, ribuan titik ba hati. Akan dipegah oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-qalbu mir'atus syakhs. Hati itu cerminan. Hati menjadi cerminan seseorang. Mio tanya sering terlakukan maksiat, hati kita akan semakin kutu. Ketika tanya bertaubat dan tak istighfar kepada Allah, baru hati tanya mengkilat kelai. Saat tak puput dosa, tak tamah-tamah dosa, hati tanya semakin titik-titik hitam, noktah-noktah hitam, sampai ribuan dosa yang dia lakukan, ribuan noktah hitam yang nak hati kita. Maka ketika hati ka kutu, hati ka hitam, baru Allah khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah getup hati manusia, getup pendengaran, getup penglihatan. Ketika hati ka kutu, Allah ka getup hati. Hati yang ka berat kutu tanpa pernah bertaubat, getup li Allah, hanali mau mendengar nasihat. Mio hati ka getup, mata tidak bisa lagi melihat tah yang benar. Penyung tidak lagi bisa mendengar tah yang benar. Dan urut akhirat tengah memandum akan dipertanyakan oleh Allah. Urut akhirat tengah akan dipertanyakan oleh Allah memandum innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semua mereka akan ditanyakan urut akhirat. Urut akhirat babah tidak bisa ngomong, terkunci, tapi yang ngomong adalah mata, yang ngomong adalah telinga, yang ngomong adalah hati. Maka menyewati dalam kehidupan dunia kita yang hana jaga betul-betul hati, hana hindari perbuatan-perbuatan dosa untuk menjaga agar hati tanya baik terlemuri dengan noda-noda hitam. Urut akhirat tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita.
Jadi harta dan anak tidak bisa menolong tanya. Hati yang menjadi penglihat, yang menjadi tatapan Allah di akhirat juga harus kita selamatkan dalam kehidupan dunia, baru kita tertolong akhirat. Maka cara untuk membersihkan hati adalah dengan sembahyang. Pakan sembahyangnya giyu ulang-ulang tip uro. Amalan lain ditun 3 lagi puasa. Amalan lain ditun 3 lagi zakat. Amalan lain si umudip 3 ke wajib lagi haji dan umrah. Tapi pakan sembahyang setiap waktu 5 kewajiban. Yang golong sembahyang sunat yang lain. Karena sembahyangnya adalah as-salatu tuhratun lil qulub min adnas. Sembahyang, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, tuhratun lil qulub, untuk menyucikan hati daripada kotoran. Sembahyang menyucikan hati daripada adnasid dzunub, kotoran dosa, wa istiftah libabil ghuyub, dan untuk membukakan pintu alam gaib. Gedanya menyo hati kaglih terbuka deh rahsia-rahsia Allah. Gebuka rahsia-rahsia alam li Allah ke gedanya. Yang biasa ada kul gedanya kasyah bak urang-urang saleh. Yang bahkan urang yang deh kekalan alam gaib. Bahkan deh kekalan surga, kadang-kadang deh kekalan neraka, karena hati ke kaglih. Maka cara untuk menyucikan hati adalah melalui salat. Maka Allah wajib sembahyang ke gedanya waktu tibit mata uro, wajib sembahyang ke gedanya waktu tengah cat uro, wajib sembahyang ke gedanya waktu bubayang 2 misil, wajib sembahyang gedanya waktu saat ilmu matauro, wajib sembahyang gedanya waktu saat betul-betul malam gelap, iaitu sembahyang isya. Yang golong sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud sembahyang yang di mana terlakukan saat manusia mandum-mandum dalam keadaan lalo dan tertidur. Sembahyang tahajud sembahyang yang saat-saat sira hamba paling dekat dengan Allah. Malah kan tanya hamba mendekatkan diri pada Allah, Allah dekatkan diri kepada tanya. Antara hadis kudusi ni berga Allah getren tip malam pada langit dunia. Yanzilu rabbi ila samai dunia, Allah polun ke nabi netren kepada langit dunia tip malam. Ibadat malam yang kita lakukan bukan hanya tanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi Allah juga mendekatkan diri kepada hamba. Maka alangkah sayang orang-orang yang di usia ka menjelang tongan mati tapi sembahyang ibadat tahajud hana pernah long dilakukan mesiga. Alangkah sayang orang yang usia ka senja tapi ibadat tahajud belum pernah. Jangankan gepubut tit malam sang berdoa belum, nya alangkah rugo. Tadi mio tanya dari balik sampai menjelang kena meninggal tak jaga sembahyang-sembahyang wajib menteng nyan pi dalam tentai sempurna sembahyang wajib tanya nyo alangkah rugo dalam kehidupan kita. Lebih le fokus ke hal-hal yang hana manfaat akhirat. Menyo bak taduk bak kedai kopi menjem-jem rela tanya. Tapi punya ibadat tawirid 15 minit le sembahyang sang berat tubuh. Penyebab gehan tubuh yang biasa dalam tasawuf karena faktor makanan. Karena makanan hana pernah terjaga. Makanan le tapasau makanan haram dan syubhat, nyo bisa menjadi penyebab malas beribadat. Ibadat, sungkan dalam ibadat, lemah, malas, hana semangat, penyebab jih karena faktor makanan. Orangnya orang hana tat geperumun ke soal halal dan haram. Yang penting napu pajuk. Orangnya orang hana tat geperumun ke soal hati. Yang penting rupa. Le dak orang pabeh peng dalam merawat rupa. Pabeh peng dalam melawat zahir. Pabeh peng dalam merawat fisik. Tapi tidak pernah punya niat untuk memperbaiki hati. Tapi tidak pernah punya niat untuk memperbaiki batin. Padahal yang Allah pandang adalah batin dan hati manusia, bukan fisik dan zahirnya. Dum orang rela bepeng berjuta-juta jak ba doktor kulit, hanai nai pidi jak ubanda, hanai banda jak Medan demi untuk cantik zahir dan rupa. Tapi hana pernah nak orang kadang-kadang gejak temanyang bak gure yang badai nai gampung hana payah pergi bepeng lah. Untuk kiban cara memperbaiki batin dan memperbaiki hati. Tanya le sibuk dengan memperbaiki zahir, padahal zahirnya hanya menjadi santapan ulat, zahirnya hanya menjadi santapan
cacing dalam kuburan, tapi lupa memperbaiki batin, yang batin tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat. Kemari dalam kesempatannya kita renungi bersama, kita yakini bahawa tujuan hidup tanya kan hanya di dunia. Dunianya hanya tempat transit, tempat sementara. Maka kita perbanyak bekal, tanya perbanyak amal ibadat yang akan kita puas kepada negara akhirat. Kemudian perlu juga kita ketahui bersama, dalam kehidupan di dunianya kita tak perlu amal-amal kebaikan untuk supaya urut akhirat kita hanya merasa menyesal karena terbuang waktu sia-sia tanpa tak isi dengan amal kebaikan. Mungkin oleh sebahagian masyarakat nak bertanya, kamu yang terlanjur terbuang-buang wate masa muda, umur ke 50, umur ke 60, kiban cara tak beramal. Dalam agama golom tente orang yang dari muda ke dalam ibadat gaknya akan pasti selamat di akhirat. Dan golom tente orang yang selalu dalam maksiat gaknya akan pasti ke neraka. Tapi memandumnya adalah ada dalam ketentuan Allah yang hanya satu pu ketentuannya. Maka kitanya yang mentanggebi kesempatan udip oleh Allah, tanamkan niat dalam hati tanya untuk memperbaiki kehidupan kitanya ke depan. Cara haji tanya yang ke umur senja hanya mungkin le tak beramal lagi orang muda beramal. Cari momen kesempatan dalam beramal, waktu-waktu yang Allah lipat ganda balasan daripada amal tersebut. Artinya tanya yang ke hanawateli untuk tamu dip trip secara adat, baik tak apa habis wate bak ibadat-ibadat yang kurang pahala. Talum tatanya yang batengku pajan tak buat ibadat yang wate tan ibadat lang kesempatannya Allah gelipat ganda pahala. Oleh para ulama nak jelaskan napet boh wate yang tanya tan ibadat lam pet boh watenya Allah gelipat ganda pahala kebaikan. Yang hana gebi lagi nyan pahala tan ibadat wate lain. Tak pet boh watenya yang pertama sebelum maghrib sampai maghrib. Artinya tanya yang umur ke senja, usahakan bekle menjelang maghrib mantang aktivitas di luar rumah. Bekle menjelang maghrib tanya mantang tengah takoh naliung ke umpul lemah. Yang lemahnya tengah dicok liana dia mati tanya. Han tak puas saja nanya. Icok ibu belah kai mengkauri ke tanya. Ibu belah. Tak belah anda lemah yang tanya bi umpul yang rap maghrib mantang dengar takoh umpun lemah ni. Idang umpun ro tu ada pajuh demi umpun lemah. Usahakan menjelang maghrib bekle aktivitas hanya buat kedai kopi. Ini cara untuk mengejar ketertinggalan. Cara tak kejar ketertinggalan, cari wate-wate yang Allah lipat ganda amal kebaikan. Yang kenapa bahawa pertama sebelum maghrib sampai azan maghrib. Usahakan 15 minit kena azan tanya buka tu sajadah. Alhamdulillah menyoik tak jamaah masjid. Menyoik dengan keluarga air rumah. Tapi 15 minit kalau azan tanya ke atas sajadah, tak baca Quran, tak berzikir, pupu yang jid. Dan leh maghrib sampai isya yang kedua. Letak dalam hadis ni perkali Nabi, urung sembahyang awabin sembahyang sunat 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Sabah mentang sembahyang awabin gebi pahala lagi ibadat 12 tahun. Si malam mentang lagi ibadat 12 tahun. 10 malam bubut lagi ibadat 20 tahun. Masa muda engkau ikut yang tebah 20 tahun sangat. Maka lu murah ilung. Kalau murah nak ilung cerita tak kan. Kepegah oleh para ulama, pek boh tempatnya tatim pubut amal secara rutin dan istiqamah. Insya-Allah bina kekurangan tanya, keteledoran tanya dalam masa-masa muda ikut akan tertutupi. Jadi mulai tengok mi dan ayah jaga wate bekle azan maghrib tanya mentai luar rumah. Golam azan 30 minit tik pijut.
Yang penting kalau azan bukan taduk atas sajadah, tak istighfar, yang nak baca tak baca yasin, hana baca tahlil bejut bebe merumpak. Alian li maghrib baik sibuk dengan hal-hal lainnya lah, ada orang sembahyang jemaah masjid maghrib. Dah nawa rumah perangsya. Tapi kalau ibadat geduk batrah pi rukuk mupat. Ya kan? Nya yang le pegah apa nya ana betul, pegah apa je ana betul. Nyalam duk nyan dumpu asal musyawarah. Coba musyawarah pakat berterengsi biasa. Jadi antara maghrib dengan isya dia akan dipergunakan untuk watai ibadat, kuatai untuk berterengsi inan dan pakat. Lebah bungku kaya dan isya. Jadi nyan hana ada pakai untuk ibadat. Tapi usahakan ino kiban cara selagi Allah mentang gebi kesempatan, gebi kesehatan, gebi umur, yang hana ada tujuan pajan-pajan mentang jid Allah cabut atayan, maka pergunakan buat bawah watayan untuk amal ibadat. Ya kalau maghrib sampai maghrib, 5 maghrib sampai isya. Antara maghrib sampai isya kira-kira setengah jam atau lebih betul. Ya berakon sembahyang ditanya sunat ba'diyah sagai. Urangnya tak tamah benar sembahyang menam rakaat. 2 rakaat 3 salim. Habis sembahyang dah baca wirid baca tepu, dah baca Quran, mihanajid dah baca wirid. Kaya dan isya. Lalu isya tahu betul. Wah tak dua kedai kopi nampak 12 tahu rumah pernah masalah. Alian 2 botut watai yang paling utama malam golom subuh sampai azan subuh. Leh azan subuh sampai terbit matahari tengah 7 atau tengah 7 lewat. Memang watai-watai berorang mendung. Hasil menan Allah si Nabi watai fadilah bawa watai-watai berorang sebabnya untuk ujian. Untuk nenek kalan tah orang yang betul-betul sungguh, tah orang yang hana betul-betul sungguh. Maka nak geperali Imam Tabari dalam kitab tafsir Tabari, pakan Allah gebi musibah ke orang yang taat. Ya kan? Yang tak kalah dalam masyarakat. Orang yang maksiat sembahyang hantam tapu hantam jarang nak musibah. Malah hati mukat lebih laba orang yang hana sembahyang ketimbang orang yang nak sembahyang. Kedai orang yang nak sembahyang, kedai orang yang nak puasa, kita mau mencuri. Kedai orang yang hantar sembahyang, main buntut, sapu hana, tapi selamat hana dia mau mencuri. Malah lebih lagi untung yang keberah oleh Imam Tabari dan tafsir Tabari untuk guna kalal li Allah tah as-sadiq dan ghairus sadiq. Orang yang betul-betul tulus dalam beribadat, ujian uji oleh Allah tiap saat tanya ibadat, uji bila lewat ujian berarti tanya kalau lulus. Yang hana lewat ujian hana lulus. Maka jangan baik harap tanya dia kata ibadat berarti tanya kau pasti selamat. Ha dente sebabnya dunianya nangro uji oleh Allah kan nangro balasan. Allah gebi balasan tetap di akhirat, hana gebi balasan ini di dunia. Maka watai antara golom subuh sampai subuhnya watai fadilah yang kelih. Kiban cara bedah paling kurang 15 minit golom azan subuh. Setel alarm. Tayu puga buat keluarga. Nya sakin dah bedah. Sakin berapa malam, nya sira gepit mata teruk umon. Letok ihlam. Pakan meha untuk ibadat, dah bedah berapa malam. Kaji poput awal tat tengah 5 biji. Ini apa dun sebab tengah 6. Tengah 6 pol 5 tak bedah 20 minit tu kalau azan menumpak teman tahajud 2 rakaat. Ai dah bubut le tat 2 rakaat pi. 2 rakaat pi je. Main tahajud 2 rakaat, sembahyang witir mulai rakaat. Anak ke azan subuh. Li azan subuh ba ile bedah duduk sampai terbit matahari. Nyo dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dibegari Nabi barang kasa sembahyang ghadah, man sallal ghadah fi jama'atin, sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah. Lah hadis nak jika masjid tapi barang kapat je rumah pijit. Urun sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah, ahli sembahyang subuh yaqudun wa yadhkurunallah idu imzikir ke Allah hatta tatlu asyamsu sampai terbit matahari. Pada kali terbit matahari baru sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang isyraq akan nyan gebi pahala sama lagi haji dan umrah sekaligus tamah nak Nabi dalam hadis sempurna. Urang hana payah berdebit peng jak umrah, hana payah berdebit peng jak wajib, tapi pahala haji pahala umrah merumpa. Pinya nak kekayaan wajib jak si, nya pahala tok gebi. Tinggal inai kampung sago,
na amai sembahyang subuh berjamaah lian nedu tapi kaitnya harus du anje langsung bubar. Li sembahyang subuh du preh tebit matauro. Nya leweknya tengah 7 lewat bacu kai tebit. Menai tebit sembahyang sunat 2 rakaat alian baru bubar. Nyan Allah nepegah Nabi gebi pahala sama lagi pubut haji dan umrah sekaligus. Kan umrah dan haji biasa yang tammah, sempurna. Subuh hidayah merumpak pahala haji dan umrah tip uro. Malam merumpak pahala ibadat. Lagi ada ibadat 12 tahun, tip malam merumpak. Golong pahala-pahala yang lain lagi sembahyang tahajud, golong pahala-pahala yang lain lagi sembahyang sunat qabliyah. Sunat qabliyah subuh mentang dalam hadis salatul rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang fajar, sembahyang sunat qabliyah subuh. Lebih hebat nyata banding dengan dunia dan isi dunia. Yang baru sembahyang sunat. Golong sembahyang subuh berjamaah. Golong sembahyang tahajud, golong sembahyang witir. Nyan ni beramal, nyan insya-Allah bina kekurangan yang kata lakukan di masa yang kau liket insya-Allah tertutupi memandung. Selain watayan kan watai fadilah. Mulai pukul 8 sampai pukul 11 kan watai fadilah. Malam sebelum kita watai sahur kan watai fadilah. Watai fadilah mulai sahur sampai subuh sampai tibik matauro. Ni golong maghrib sampai maghrib sampai isya. Nyan bak watai-watai nyan baikli ta buang-buang bak hal yang hana manfaat. Nyan insya-Allah getanya bina kekurangan ibadat-ibadat berukun akan tertutupi dan akan mampu tak kejar ketertinggalan kita. Mihana ke hana perkembangan ibadat tayo. Tak sembayang lagi watai ban balik jamun sampai karab tahu ba Allah mantang lagi ban balik jamun dit. Hana peningkatan. Tak sembayang tak jaga yang wajib sagai. Sunat berada pubut. Rawatib mana idang, nya zuhar tahajud si datang yang jika hana aja. Jadi hana peningkatan. Hana peningkatan nayo mulai dari mantaban balik sampai ke tanah uwa ba Allah mantang lagi-lagi sah ibadat nayo. Hana peningkatan. Nyan ganggap tanya manusia yang paling rugo. Karena orang yang cerdik ni perkara Nabi orang yang beramal 5 ba'dal maut. Orang yang beramal mempersiapkan untuk ura mati. Kan mempersiapkan hanya untuk sebatas kehidupan duniawi. Kemudian karenanya zaman fitnah nya perlu silem begah padum-padum perkara getanya dalam menghadapi zaman fitnah. Anda oleh zaman fitnah. Zaman fitnah kan zaman begah-begah gegap. Fitnah getafsir oleh ulama makna fitnah dosa nyana sabot tafsir. Na makna fitnah bala. Na makna fitnah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Na makna fitnah syirik. Al fitnatu asyaddu minal qatli yang makna ji syirik. Letak makna fitnah. Makna zaman fitnah zaman yang potensi untuk berdosa lebih besar. Makna zaman fitnah zaman yang lebih gampang menjerumuskan seseorang dalam dosa ketimbang zaman-zaman yang lain. Orangnya tanya dalam kondisi zaman fitnah. Orangnya tanya berada dalam satu zaman di mana orang-orang menunggu orang-orang mulia itu melakukan kesalahan. Pakan orangnya orang gepreh-preh orang mulia gepubut salah demi untuk mengaji gepegah bak manusia. Gaknya hana hak tapi mulia karena gaknya orang pubut salah. Orangnya zaman lum pajan orang yang terhormat gepubut dosa. Lum cari tahu tah orang mulia tokoh-tokoh agama naga pubut dosa mentang sabah langsung komen langsung sampaikan mak masyarakat nyo orang manusia hana layak tak hormati kerana agaknya orang berdosa. Beda tak dengan masa jamun cerita le Imam Nawawi masa jamun orang otak gene jak bak gureh ge mesti sedekah ke orang lain kan ke gureh yang tu dalam pum dia tanggai sedekah ke gureh ge mesti sedekah ke orang lain dia ge sedekah ge lakai ba Allah. Ya Allah nisam aib gurelun maklun.
agar kehormatan gurai hanaret dalam pandangan lun dan keberkahan ilmu agaknya tetap mengalir ke lun. Yang urang jamun. Punya zamannya dicari-cari kesalahan tungku. Zamannya dicari-cari kesalahan tokoh agama untuk supaya mengajit dapu viral tersampaikan bahawa lain agaknya hana layak dapu mulia. Agaknya engkau urang. Padahal kadang-kadang sabuh salah. Padahal kadang-kadang ngelom pasti piatanya salah. Yang kian zaman fitnah, zaman orangnya zaman fitnah. Man sikap tanya orang Islam dalam zaman fitnahnya kiban. Sebab nak ajakan-ajakan pekat berjihad dan segala macam. Bukan betul siap dah berjihad. Baru ezigli saja. Ku bertuh bude sini ana teruk tu benda, kiban dah berjihad. Jadinya zaman fitnah, orang yang membangunkan fitnah, orang yang gelaknat oleh Allah. Nah, salah sebuah haba ulama yang ditulis oleh Imam Rafi'i, tapi le yang pertentangkan hadis dan haba ulama. Iban nekele ulama al fitnatu naimatun. Fitnah itu tidur. La'anallah man aiqadhaha. Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah. Arti fitnahnya ji lagi ibarat sira urang tengah-tengah. Han akan timbul fitnah dalam nanggro dan dalam masyarakat hana orang yang menyebarkan, hana orang yang membangunkan fitnah tersebut. Dan Allah gelaknat so mentang yang membangunkan fitnah. Rasul nan pegang dalam sebuah hadis bahawa satakunu fitanon, akan terjadi fitnah di akhir zaman, yusbih rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Orang dalam zaman fitnah tersebut paginya beriman tapi sorenya sudah jadi kafir. Orangnya ada kalan gara-gara secret haba guna bengah katnya mentang orang beriman, seput kaje ke orang kafir. Gara-gara sabah bungkuh bu guna bengah mentang orang beriman, seput kaje ke orang kafir. Yang memandung kali wanti-wanti li Rasulullah belah bawa abad yang kau ikut. Satakunu fitanon, akan terjadi fitnah-fitnah kata Nabi, yusbihur rajul fiha mu'minan, patai bengah sira orang mentang beriman, seput kaje ke kafir. Yang perlu nak pegah kiban sikap tanya orang mukmin dalam kondisi zaman fitnah. Lanjutan hadis benar, illa man ahyallah bil ilmi, kecuali orang yang gepudip hati orangnya oleh Allah dengan ilmu. Artinya lang masa zaman fitnah lagi rupa tanya nepegah Nabi giyu sibukkan dengan ilmu, baik tergiring dengan persoalan-persoalan fitnah yang hana jelas. Man ahyahullahu bil ilmi, orang yang gepudip orangnya oleh Allah dengan ilmu, beut semua beut yang terjalankan lang masa fitnah. Baik tatup beut gara-gara zaman tengah hana menentu. Zamannya tengah lei drop orang, yang kadang-kadang orang betul idrop, usaha kiban cara bersalah. Orang salah berselamat hana idrop, hana ada oleh kondisi lagi rupa, nyatanya baik tergiring dengan suasana yang kana, baik sibuk memikirkan masalah-masalah yang akan terjadi yang hana bisa terpecahkan, tapi kibancit suasana yang lagi rupa tak isi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk menambahkan ilmu. Nah, haba Imam Az-Zahabi pun kulli Imam Az-Zahabi, idza waqa'atil fitan, apabila terjadi fitnah, fatamassak bis sunnah, maka kamu berpegang dengan sunnah. Orangnya terjadi fitnah, le orang ajak hana ada depu-depu dum. Nah yang ajak pekat mu perang macam-macam lah diajak. Nah pegahnya kaitan mong PKI, kaitan mongnya kaitan mong je ko ji kondisi tidak menentu nya. Prinsip tanya orang beriman agar selamat lagi yang kau tulis oleh ulama, apabila terjadi fitnah fatamassak bi sunnah, mumat bak sunnah Nabi. Kiban yang kali ketentu kali Nabi yang lagi yang terjadikan pegangan. Oh nak tulis sunnah ya beut mugure ikut kegiatan taklim, majlis taklim agar tertulis tata sunnah Rasul. Yang kedua, ilzam sumta. Pemana ilzam sumta, pelazim diam, sikap diam, baik galak komen. Orangnya salah-salah ada komen kenang undang-undang bukan IT. Salah-salah ada komen dalam Facebook sehingga kai drop. Jadi Imam Zahabi kali kepingat ilzam sumta, melazimilah diam, disikap diam.
Ala wala takhudhu fima la yu'nika, jangan kamu mencebur diri pada hal yang tidak penting. Tatah yang penting kai ikut komen ni. Ka sibuk tanya dengan mabidan. Ka sibuk tanya dengan mabidan. Jadi tanya persoalan hana ada dupat, pu yang tengah terjadi di Jakarta, hana ada dupat cuma tak dengar gop pegah-pegah sagai, ka tak komen lebih-lebih. Tengok kata belisi rumah ya drop. Maka dalam kondisi zaman fitnahnya diam, berpegang dengan sunnah Rasul, jangan mencebur diri pada perkara yang tidak penting, pubut mentang yang nak berhubungan dengan keluarga, alian tambah ilmu, ikuti majlis-majlis ilmu, alian ma askala alaika faruddahu ilallah wa rasulih, pu yang membuat tanya ganjal lang ate, na muskil terganjal lam ate, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Waqif, dan kamu berhenti, wakul, dan kamu berkata Allah a'lam, Allah yang lebih tepu. Yang dipegah oleh Imam Dhahabi. Di dalam kondisi zaman fitnah, tanya baik ikut terseret dengan suasana takul lam mati lun hana lun to ho ujung, hana lun to ho uram. Ho ujung ho uram buatnya hana lun to. Lung uruh dro mentang. Lun jaga dro mentang agar selamat ur akhirat. Nyo buat gop hana tatu ho ujung, hana tatu ho uram. Allah a'lam, Allah yang lebih tepu. Yang tak kaya giu pegah oleh Imam Az-Zahabi, prinsip tanya dalam menghadapi zaman fitnah. Kemudian nak dipegah dalam salah sirah sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Yamannya sahabat Nabi yang Nabi keistimewaan hana baurun lain, punya kemampuan melihat sira urang puna sifat munafik langate puhana. Sehingga pada saat Khalifah Umar berkuasa, hanali Nabi hanali Abu Bakar, Sayyidina Umar tena urang meninggal, juga Umar urang meninggal menasah dekat surah tanya. Yang Sayyidina Umar hang gejak leh. Kadang yang meninggal urang munafik dia kala le Hudzaifah nak gejak. Mia Hudzaifah gejak berarti Sayyidina Umar gejak. Sebab Hudzaifahnya nak keistimewaan karamah bagaian bisa mendeteksi sifat munafik yang nak bagop. Pun pegah li Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, la tadurraka al fitnah ma arafta dinaka. Tidak akan membahayakan kamu oleh fitnah selama kamu mengenal agama kamu. Ada kunci agar selamat daripada fitnah, tanya bumufum agama, baik terseret dengan arus fitnah. Innamal fitnah idza istabaha alaika al-haq wal batil. Fitnah itu, kata Hudzaifah, ketika kamu tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Handa tu relay tu yang betul, handa tu relay tu yang salah. Kamu lawak-lawak atas salah pi betul, atas betul pi salah, nyangkian yang hakikat fitnah. Tapi menyatanya mantan dah turi beda atas yang betul, atas yang salah, nyo gekun katanya tidak akan berbahaya dengan sebab zaman fitnah. Maka kuncinya agar tanya terhindar daripada fitnah, ikuti majlis-majlis ilmu. Jak bak gurai-gurai murno ilmu. Tanya kiban penduduk agama, tanya kiban hukum-hukum tentang ilmu agama, kiban prinsip-prinsip agama dalam menghadapi kondisi-kondisi yang lagi nyerupa. Mudah-mudahan kitanya memandum ke puji oleh Allah pada fitnah-fitnah, agar kitanya selamat dalam terjalani kehidupan, agar kitanya merasa tenang dan aman dalam beribadat. Mudah-mudahan orang akhirat kitanya menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah dengan membawa kalbun yang salim, hati yang selamat daripada nifak, hati yang selamat daripada syirik, dan hati yang selamat daripada dosa. Ini elementan tausiah singkat. Selanjutnya kita tambah dalam sesi yang kedua, iaitu sesi tanya jawab.